Subscribe Hakim Abinada channel. Dan yang menarik dari buku Anda ini dikatakan bahwa Rabito Alawiyah sebetulnya tadinya adalah perkumpulan para imigran Yaman. Kemudian di dalamnya ada kelompok Sayyid, ada kelompok non-Sayyid. Kemudian berkonfliklah mereka, dan kemudian dari situ menjadi sebuah geger seperti itu. Mungkin ini bisa diperjelas kepada netizen. Seperti apa ini sejarah yang bisa Anda ungkap? Silakan Pak Kiai. Baik Pak Yusuf, sebetulnya itu konflik antara Ba'alawi dengan sesama imigran non Ba'alawi sebetulnya. Cuman karena emang mereka bikin keributan dan mengganggu pribumi juga ketika itu, sehingga sebetulnya kalau mau dimasukkan ini juga bagian dari episode itu gitu. Artinya ini adalah episode kesekian lah. Kalau emang itu mau dimasukkan, karena emang walaupun mereka berantem sesama imigran, tapi kericuhan itu sangat-sangat mengganggu bagi pribumi ketika itu. Jadi itu berarti terkait dengan migrasi ya, migrasi Ba'alawi ke Indonesia. Kalau ditanya sejak kapan misalnya Ba'alawi itu bermigrasi atau hijrah atau datang ke Indonesia, maka bagi orang yang meyakini bahwa Wali Songo itu Ba'alawi, sekali lagi, bagi orang yang meyakini bahwa Wali Songo adalah Ba'alawi, tentunya Ba'alawi pertama yang masuk ke Indonesia adalah Wali Songo. Dan dengan sejarah mereka yang gemilang, sejarah mereka yang sangat mengagumkan tentunya. Namun kemudian Wali Songo membaur dengan pribumi, sehingga betul-betul sulit dibedakan antara mana keturunan Wali Songo dan mana yang bukan, karena bahasa, tradisi, budaya dan semuanya betul-betul menyatu, gitu kan? Baru kemudian, maaf, ini sekali lagi bagi orang yang mempercayai bahwa Wali Songo Ba'alawi. Tentunya mereka akan bilang pertama kali Ba'alawi masuk Indonesia adalah Wali Songo. Baik. Kemudian setelah Wali Songo, Ba'alawi dari Yaman banyak juga yang datang ke Indonesia di awal abad 17, di awal abad 18 misalnya. Dan di awal-awal itu kebanyakan Ba'alawi yang datang ke Indonesia itu memang kalau nggak pendakwah ya saudagar lah, pedagang. Karena kan ketika itu tidak mudah, jauh-jauh dari Yaman datang ke Jawa tidak mudah. Yang berani dan bisa melakukan itu hanya orang-orang hebat. Bahkan ulama pun kalau ulama nggak punya duit juga nggak bisa melakukan perjalanan sejauh itu, gitu kan. Sehingga Ba'alawi yang datang di awal abad 18 itu kebanyakan ulama, kan? Ulama dan pedagang, intelektual, gitu kan. Nah, baru kemudian Ba'alawi yang datang dengan besar-besaran itu memang faktanya ditulis dalam sejarah kedatangan mereka itu untuk bekerja, bahwa di Yaman kesulitan cari makan, cari kerjaan, gitu kan. Sementara keluarga Ba'alawi khususnya karena yang merantau ke Jawa, yang datang ke Jawa untuk bekerja bukan hanya Ba'alawi, semua Ba'alawi dan non Ba'alawi ketika itu datang ke Jawa untuk bekerja. Tapi khusus Ba'alawi, dikatakan oleh ahli sejarah Ba'alawi sendiri di Yaman bahwa yang membuat Ba'alawi itu besar-besaran hijrah ke Jawa itu karena mereka sulit mendapatkan lapangan kerja, sulit mencari pekerjaan. Sementara populasi keluarga Ba'alawi semakin besar, semakin banyak keluarga Ba'alawi dan sedikit lapangan kerja, sehingga Jawa adalah tujuan yang sangat menarik untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga ketika banyak Ba'alawi dan non Ba'alawi dari Yaman hijrah ke Indonesia, tentunya sebagai imigran di mana-mana kan orang kalau sudah hijrah atau bermigrasi ke sebuah negara, pasti mereka berhimpun, pasti mereka bikin perhimpunan atau paguyuban. Nah, Rabito Alawiyah itu sebetulnya adalah paguyuban imigran Yaman ketika itu. Dan berdirinya itu
jelas sebelum Al-Irsyad. Makanya saya mengkritik dalam buku saya bahwa ketika sejarah Ba'alawi yang sekarang ini mencatat bahwa Rabi'atul Alawiyah berdiri pada tahun 1928, itu menurut saya tidak benar. Karena Rabi'atul Alawiyah itu didirikan untuk paguyuban semua imigran Yaman, baik Ba'alawi maupun non-Ba'alawi. Sehingga lembaga ini, paguyuban ini sempat dikritik oleh banyak Habib di Yaman. Di antaranya termasuk Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Al-Asqaf, Mufti Hadramaut. Beliau mengkritik, kalau ini adalah paguyuban untuk bersama, untuk semua imigran Yaman, kenapa kok pakai nama Alawiyah? Nah, jadi Habib Yaman sudah keberatan dengan nama Alawiyahnya ini. Kata Habib Abdurrahman bin Ubaidillah, saya awalnya tertarik, suka sekali dengan Rabi'atul Alawiyah, karena Rabi'atul Alawiyah ini bisa menghimpun semua keluarga dari Yaman, dari Hadramaut, dan bisa membantu semua pekerja asal Hadramaut di Jawa ini sehingga sejahtera. Kata beliau, sampai-sampai orang Hadramaut itu banyak berharap dari Rabi'atul Alawiyah, ya. Orang-orang Hadramaut, baik Ba'alawi maupun non-Ba'alawi, banyak berharap dari Rabi'atul Alawiyah lebih banyak daripada mereka berharap pada Imam Mahdi, katanya. Artinya nanti di akhir zaman kita kan ketika terdesak berharap pada Imam Mahdi. Kata Imam Abdurrahman, seolah-olah mereka, harapan mereka kepada Rabi'atul Alawiyah itu lebih besar kepada orang di akhir zaman nanti berharap kepada Mahdi, gitu. Artinya Rabi'atul Alawiyah begitu berperanan di dalam mensejahterakan orang-orang Hadramaut, baik di tempat migrasi mereka atau di Jawa ini, ataupun di kampung halaman mereka di Hadramaut. Namun kata beliau, saya keberatan dengan beberapa poin-poin kanun yang dibuat dalam Rabi'atul Alawiyah. Di antaranya keberatan dengan nama Rabi'atul Alawiyah. Mestinya jangan pakai nama Alawiyah kalau untuk paguyuban bersama. Ini dinyatakan oleh Habib Abdurrahman bin Ubaidillah. Dan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah itu datang ke Jawa pada tahun 1916. Dalam catatan beliau yang masih berupa manuskrip, beliau banyak menyebut kalimat Rabi'atul Alawiyah, Rabi'atul Alawiyah. Beliau mendamaikan Rabi'atul Alawiyah, mau mendamaikan Rabi'atul Alawiyah dengan Al-Irsyad. Artinya sudah jelas di tahun itu, di tahun 1916, Rabi'atul Alawiyah itu sudah ada. Bahkan Al-Irsyad berdiri tahun 1914. Dan Rabi'atul Alawiyah itu berdiri sebelum Al-Irsyad. Justru Al-Irsyad berdiri itu, Syekh Surkati mendirikan Al-Irsyad, ya, menyarankan agar Arab-Arab yang lain membuat Al-Irsyad, karena Syekh Surkati melihat ada kesenjangan antara Ba'alawi dengan Arab yang biasa itu ketika mereka membuat sekolah, yaitu sekolah Jamiat Khair. Jamiat Khair itu didirikan oleh mereka, namun terkesan seperti didominasi oleh Ba'alawi, sehingga orang-orang Arab yang bukan Ba'alawi, mereka nggak suka sekolah di Jamiat Khair. Nah, ketika Syekh Surkati melihat itu, beliau berusul, gimana kalau kalian bikin sekolah sendiri? Maka membuatlah Al-Irsyad. Sehingga Al-Irsyad itu awalnya lembaga pendidikan saja, bukan paguyuban. Cuman ketika kemudian pihak Ba'alawi dan non-Ba'alawi itu kemudian bentrok dan mereka memisah, maka kemudian seolah-olah Al-Irsyad itu adalah paguyuban non-Ba'alawi, Rabi'atul Alawiyah adalah paguyuban Ba'alawi. Padahal awalnya Rabi'atul Alawiyah itu adalah paguyuban bersama. Itulah. Jadi Rabi'atul Alawiyah itu aslinya adalah paguyuban bersama bagi semua imigran Yaman, baik Ba'alawi maupun non-Ba'alawi. Dan kepengurusannya pun dari awal banyak juga yang non-Ba'alawi, termasuk donaturnya banyak yang non-Ba'alawi. Sehingga ketika Rabi'atul Alawiyah bentrok, ketika Ba'alawi bentrok dengan orang-orang non-Ba'alawi terkait tadi masalah kafah itu, maka dari Ba'alawi yang baik-baik pun kemudian marah. Termasuk ada dari keluarga Al-Kaf yang selama ini menjadi donatur terbesar di Rabi'atul Alawiyah, langsung mencabut donasinya.
langsung berhenti tidak memberikan donasi. Dan mungkin perlu diperjelas juga bentroknya kenapa gitu kan.